Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai AI. Udah lumayan banyak yang nanya nih, dan kayaknya lumayan panik. Ya iyalah panik ya, karena minusnya tuh luar biasa, kita bisa lihat di sini ya. Nah, jadi itu yang kita akan bahas utamanya. Selain dari itu juga kita akan membahas mengenai Wallbe. Ya, di Wallbe ini promo rebate vouchernya masih berjalan. Jadi buat lo yang mau bisa nanti di belakang ya kita jelasinnya ya. Sekarang kita akan fokus dulu ke AI in general ya. Ya sebenarnya lagi-lagi manusiawi sekali kau panik ya, karena memang minusnya nggak main-main begitu ya. Ini 30 hari terakhir, NIR protokol minus 36%, ya, ICP minus 31, Bitensor 11,72, dan banyak lagi. Bahkan yang paling parah yang gue lihat di sini ada yang sampai minus 60% virtual protokol. Ya, ini gue nggak tahu apa sih, ya. Tapi intinya sektor AI banyak yang kebakaran. Nah, kalau kita lihat purely hanya dari kenapa ini merah bang, katanya AI bagus, kenapa ancur-ancuran seperti ini? Kalau menurut gue bukan salah AI-nya banget sih. Kalau menurut gue permasalahannya adalah ini, liquidity ya. Lagi-lagi ngomongin balance sheet. Nah, buat lo yang udah biasa nonton DJWT pasti udah iya nih, pasti urusan ini. Tapi ya, suka nggak suka memang seperti itu ya. Buat lo yang belum tahu, kenapa altcoins tuh kayaknya berantakan belakangan ini. Ya, jadi bukan cuma AI, tapi altcoins in general berantakan. Nah, tapi ini diperparah lagi, AI rata-rata project mereka itu market cap-nya nggak terlalu gede. Nah, maka dari itu mereka kena apa? Kena resiko market cap. Semakin kecil market cap, maka possibility untuk terjadi volatility lebih gila. Begitu, ya. Nah, jadi kena double whammy nih. Yang pertama adalah dia altcoins, dan yang kedua market cap-nya cenderung lebih kecil. Nah, balance sheet masih terus turun. Balance sheet masih terus turun, ya. Historically speaking kita sudah bahas berkali-kali. Gue sih udah sampai berbusa ngomongnya ya. Bahwa ya saat balance sheet masih terus turun, masih dalam masa-masa QT, kita jangan kebanyakan pegang alts. Makanya kita bikin aturan 60-40, 70-30. Jadi lu tetap masih bisa mengambil resiko di altcoins, tetapi resiko yang cenderung terukur begitu, karena lu masih punya fondasinya di BTC. Dan buat orang yang sudah pakai cara seperti itu, ya menurut gua udah banyak yang testimoni sendiri di DCWT sesi kedua, banyak yang happy dan ya oke. Jadi mereka juga nggak takut ketinggalan kalau sampai mulai bergeser ke altcoin season. Begitu. Nah, buat elu yang sekarang masih terlalu panik ya, megangin semuanya token AI, kemungkinan besar ya itu karena tidak menggunakan aturan 70-30, 60-40. Elu berarti kemungkinan besar semuanya alts. Ya kalau seperti itu ya gue ngerti, gue juga akan panik kalau dalam posisi lo. Begitu ya, jadi solusinya buat elu yang cuma pokoknya bang, gue cuma peduli ini gue merah total, gimana nih? Ya udah, balikin lagi ke 70-30 atau 60-40. Buat lo yang lebih konservatif ke 70-30. Buat lo yang lebih agresif 60-40. Begitu. Ya. Nah, itu untuk yang cuma mikirin dari minusnya aja. Tapi buat orang yang mikirin, bang, AI ini sebenarnya ada masa depannya nggak sih? Atau cuma kayak dulu hype metaverse? Kalau menurut gua enggak ya. Metaverse itu lo bisa lihat sendiri lah ya. Dulu tuh nggak kira-kira sampai artis semua punya metaverse-nya sendiri. Dan akhirnya nggak kemana-mana juga semua kan. Tapi kalau AI in general menurut gue sangat berbeda ya. AI ini mengingatkan gue seperti gue dulu transisi dari harus nyari tahu apa-apa ke perpustakaan, jadi bergeser gue bisa googling begitu. Sehebat itu menurut gue perubahannya ya. Walaupun gini, ini lebih ke kita bisa mendapatkan sources yang menarik dan juga bisa mendapatkan overview yang menarik ya. Ini dari perspektif gue kalau orang yang suka research begitu. Kalau dari perspektif yang lain misalkan dari industri otomotif ya, katanya AI akan banyak dipakai untuk safety ya. Mereka bisa melihat bisa mengukur jarak ya, lalu melihat juga kemungkinan terjadi tabrakan, kecelakaan dan lain-lain semua. Nah, itu bisa pakai AI. Dan juga untuk kedokteran ya, kita kemarin sempat bahas ya berapa minggu lalu bahwa ada dokter yang membuat satu eksperimen begitu ya. Jadi AI dipakai untuk mendiagnosa penyakit dan ternyata persentase benarnya itu sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan hanya dokter saja. Wow. Ya, jadi sebenarnya sangat kepake. Begitu. Kayak contoh aja gini ya. Contoh misalkan kita pengen tahu teori cycle, pengen tahu berbagai macam hal lah ya, cara TA, cara baca TA, cara baca fundamental dan lain-lain. Lu bisa tinggal ketik di Google dan sekarang lu ada AI overview. Dulu sistemnya kayak begini. Orang kadang-kadang udah males ya, langsung dikasih beberapa
apa namanya, website, kasih beberapa website, udah gitu orang males, "Aduh ini nggak inilah Bang, nggak disimpulin," gitu. Nah, sekarang dengan adanya si AI Overview oleh Google, ini langsung mereka bikin sangat simple ya, jadi elu nggak pusing. Nah, tapi kalau sampai elu pengen lebih mendalami lagi, mereka kasih linknya juga, kayak di sini nih ya. Nah, ini adalah hasil rangkuman dari beberapa artikel yang ada di sini. Ini, di sini, ini, di sini. Jadi it's very very useful actually ya. Nah, tapi ya lagi-lagi rata-rata orang tertarik untuk masuk ke satu niche di kripto tertentu bukan karena teknologi biasanya, karena pengen cuan aja kan. Ya, ya itu jadi permasalahan gitu ya. Nah, sekarang kita akan ngomongin dulu ke Wallby ya. Untuk Wallby ini ya, kenapa kita sekarang juga ngobrolin soal AI? Karena Wallby menggunakan AI untuk mempermudah trading kita. Nah, pertanyaan apakah ini bisa bermanfaat atau tidak? Ya, kita akan bahas sekarang. Oke, jadi untuk Wallby ini sendiri masuknya adalah ke suatu platform trading, begitu di mana mereka lebih fokusnya ke derivatif, bahkan nggak ada spot sama sekali ya di sini. Jadi untuk derivatif aja dan mereka menggunakan AI yang kita bisa pakai secara gratis begitu. Itu gambaran sederhananya lah ya. Dan mereka ini menggunakan ChatGPT-4 ya. Jadi base ini on ChatGPT-4 untuk si AI-nya. Nah, untuk cara kerjanya seperti apa? Yang pertama mereka ini atau si AI-nya ini akan memonitor informasi gitu. Nah, informasi ini tentunya adalah digunakan untuk men-scan dan juga analyze data teknikal dan juga beberapa news juga ya, supaya bisa mendapatkan informasi yang paling up to date. Nah, setelah itu datanya dianalisa dan mereka coba cari struktur tertentu untuk bisa mendapatkan the most optimal decision making begitu ya. Nah, setelah itu datanya diinterpret lagi, ya mereka ngelihat bagaimana biar bisa maximize your profits ya. Dan juga disesuaikan sama tipe AI apa yang kita pilih karena ada beberapa jenis nanti ya. Ada AI yang lebih konservatif, ada AI yang lebih agresif dan seterusnya. Dan itu ditambah terus juga ya. Nah, selain itu juga dia akan mengenerate juga trading signals gitu ya. Nah, untuk sekarang yang kita bisa pakai adalah hanya langsung kita klik ya, kita ngikutin aja mau pakai jenis si body yang apa atau AI body yang seperti apa, and then ya kita bisa pilih untuk mau ikutin atau skip begitu. Jadi mungkin sedikit si kalau nggak salah Wolby itu sempat ngomong ini dia bikin sedikit kayak Tinder katanya ya, jadi swipe left atau itulah gitu ya. Gue juga nggak terlalu ngerti jujur karena gue nggak pernah main Tinder, tapi katanya seperti Tinder begitu. Ya intinya kayak gitulah ya. Jadi dibikin super simple gitu. Dan yang gue sukanya apa di sini karena sedang memang ada promo mereka tuh ya menggunakan si rebate voucher ini. Ya maka dari itu ya lu nggak perlu ambil resiko gimana ya. Lu tinggal pakai si rebate-nya aja ini. Kalau ternyata memang cocok ya monggo silakan dilanjut begitu ya. Nah, tapi mungkin kalau gue perhatiin dari berapa kali gue lihat di sini mungkin kekurangannya satu ya. Dia nggak ngasih tahu gimana logika si AI-nya begitu. Mereka cuma ngasih tahu pokoknya nih ada yang konservatif, agresif sama mid lah begitu di tengah-tengah ya. Nah, tapi mereka ngasih tahu logikanya begitu. Jadi ya mungkin itu salah satu yang ya tapi susah juga sih mungkin itu rahasia mereka ya. Ya tapi pokoknya itulah ya. Itu salah satu yang kita bisa pakai sekarang. Kedepannya mereka akan ada Copilot. Nah, Copilot ini di sini tujuan si AI-nya itu untuk monitor posisi begitu, untuk menganalize market juga. Dan apabila ada terjadi perubahan, nah dia bisa mengadjust posisi kita begitu. Sesuai dengan namanya makanya Copilot begitu ya. Dan mungkin yang gue lebih suka gitu itu X-ray ya. Ini X-ray masih belum ada sih. Tapi di sini basically jadi tujuannya itu dia lebih untuk menganalize trading kita. Jadi dengan history yang mereka punya ya dari yang kita open close positionnya, mereka akan mengasih rekomendasi apa yang kita bisa improve dengan trading style kita. Nah, ini mungkin jujurnya gue lebih suka nih ya. Karena AI itu dipakainya lebih ke sebagai asisten kita gitu, bukan untuk menggantikan kita ya. Ya walaupun kalau lu mau coba AI signals juga boleh-boleh aja sih karena yang lagi-lagi bisa menggunakan si rebate ini gitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya. Sekali lagi kalau gue mungkin yang paling gue excited tuh sini nih, si X-ray nih ya ke depannya. Dia bisa membantu menganalisa hasil trading kita dan juga mungkin bisa ngasih juga recommendations untuk kita bisa improve our trading style gitu ya. Nah, udah sih kurang lebih seperti itu ya, untuk si gambarannya sendiri. Jadi very simple ya dan, apa namanya, kasarnya ya tinggal kita klik-klik aja begitu. Walaupun sekali lagi ya, kalau gua sih lebih seneng dia kalau mungkin ngasih tahu gimana cara detailnya, cara berpikir si AI-nya. Tapi kalau gua perhatiin kayaknya memang mungkin rahasia mereka lah. Ya makanya kalau mau coba ya silakan bisa menggunakan si rebate-nya ya, karena kalau menggunakan rebate kita ini lebih tinggi dibandingkan yang biasa.
Kalau yang biasa itu hanya 100 saja, tapi kalau menggunakan invitation link kita di bawah atau menggunakan kode Toshi Crypto, lu bisa jadi 250 ya. Kalau cuma biasa, itu cuma 100 USDT aja, begitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya secara overview dasarnya mengenai si Wolby ya. Selanjutnya kita akan kasih lihat gimana caranya untuk actually open positions di sini dan juga ada berapa jenis si AI-nya ya. Oke, nah setelah lu udah bikin account di sini ya, nanti akan kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Nah, di sini ada terminal, ada lighthouse, dan wallet. Untuk wallet ya tentunya buat lo ngirim your USDT atau juga lo bisa mengumpulkan poin di sini ya. Nah, ini semua via di sini ya menggunakan si wallet. Dan juga di sini sebenarnya lu ada earnings ya atau mining. Nah, si mining ini lu gratis dan lu bentuknya poin di sini ya. Poinnya ini bisa lu pakai untuk trade lagi. Jadi sebenarnya kalau seandainya nih ya, andaikan rebate lu habis nih kasarnya ya. Nah, lu bisa start mining lagi di sini dan setelah lu start mining dia akan bukan mendapatkan lebih tepatnya mengumpulkan poin ya. And then poinnya lu bisa pakai lagi untuk trade seperti itu ya. Ini bisa langsung ditinggalin aja. Untuk terminal kita trade secara manual begitu. Jadi buat lo yang ngerasa bang rebate-nya gue pakai buat trading sendiri aja, gue bisa, boleh, monggo ya. Bang mau buat latihan bang, siapa tahu latihan berhadiah nih ya, malah profit ujung-ujungnya, boleh ya. Karena ini bentuknya rebate ya, bukan lo bisa WD. Kalau 250 bisa WD ya gila kalau gitu caranya ya, bisa bangkrut si Wolby ya. Bukan seperti itu, tapi cara kerjanya adalah lo bisa pakai untuk mencoba si AI mereka atau bisa trading secara manual di sini ya. Nah, kita langsung coba aja untuk lighthouse ya. Jadi si lighthouse ini ada beberapa body. Ini ada Mami, lalu juga di sini ada si Don Alt ya. Lalu juga ada Carlos, ada MC Whale, Astra, Quant dan lain-lain. Nah, ini semua sebenarnya lebih ke style mana yang lu suka gitu. Kayak contoh di sini si Don Alt. Nah, Don Alt ini ya ini jelas ini ya permainan kata-kata dari Donald Trump ya. Mungkin ini juga mirip ya, rada kayak Donald Trump cuman versi apa ini? Kodok mungkin ya. Nah, di sini mereka masuknya ke low risk, tapi top altcoin saja gitu, enggak yang aneh-aneh. Dan di sini mereka lebih long term begitu ya. Lalu juga di sini ada si Mami. Nah, si Mami ini yang paling konservatif ya karena dia long term, low risk dan hanya BTC saja begitu. Lalu juga di sini ada Carlos. Carlos ini lebih ke ini kayaknya campur mereka ya, fundamentals saja yang punya fundamentals, tapi dihitungnya medium risk dan juga lebih ke mid term begitu. Lalu juga di sini ada yang high risk begitu ya. High risk ini ada si MC Whale begitu. Nah, ini jadi tergantung lu sukanya yang mana, lu bisa pilih begitu. Kita ambil contoh si Quante ya. Ini untuk kita buka posisi aja lah ya, kita coba. Nah, di sini yang makanya tadi kayak dibilang sama si tim Wolby-nya ya, mereka desain rada sedikit kayak Tinder, jadi gampang katanya ya. Walaupun gue juga nggak tahu gimana cara kerjanya Tinder ya. Ya old school mungkin gue. Ketemunya langsung aja tuh ketemu istri gue, nggak pakai Tinderan. Nah, jadi kalau kita misalkan mau ambil posisinya ya gampang, tinggal kita klik long aja. Kalau kita mau skip tinggal klik sini. Nah, nanti langsung keluar suggestion selanjutnya begitu. Untuk kita bikin contoh di sini ya kita coba beberapa kali aja ya. Ya, kita skip and then ya kita buka satu begitu ya. Dan ini bisa beberapa ya, bisa secara bersamaan juga dibukanya begitu ya. Satu lagi kita coba juga untuk di inilah, kita coba si Mami ya. Si Mami kita coba satu long ya, lalu juga di sini si Carlos ya. Carlos juga kita coba ada yang posisi short. Lalu untuk si MC Whale ya kita coba juga di sini ada yang misalkan posisi long lah begitu ya. Nah, udah sih kayak gitu aja sebenarnya untuk yang AI ya. Nah, ya seperti yang gue bilang tadi di depan ya. Gue sih lebih senang kalau misalkan ini ada penjelasan spesifiknya gimana cara kerja si AI-nya, si logikanya dan lain-lainnya. Tapi ya kayaknya memang rahasia juga dari mereka sih ya. Jadi ya kalau buat lo yang pengen coba ya silahkan bisa pakai rebate-nya aja. Dan juga di sini ada disebutnya auto trade ya. Nah, auto trade ini bisa lo aktivasi ya. Nah, lu klik auto trading maka dia akan nanti otomatis membuka gitu ya. Nah, dia lagi looking for good trade, kita tunggu nanti saat sudah kebuka ya kita lanjut lagi lah begitu ya. Oke, dan kita lanjut ya. Di sini auto trade udah kebuka dalam posisi profit. Tadi juga udah beberapa udah kena TP ya. Ada dua posisi nih yang kita buka ya. Ada yang di sini profit 12,2%, lalu di sini profit 12, sorry. Ini 12,2 ini profit 42,2% begitu ya. Nah, itu posisi yang tadi kita buka begitu dan udah langsung kena target TP secara otomatis. Ini biar kita ini aja ya, langsung kita stop aja auto tradingnya karena lagi-lagi hanya untuk contoh saja ya. Kita stop auto trade-nya, tutup posisinya, ya udah beres sih.
Ya paling di sini masih ada 2 lagi nih, masih ada 2 lagi yang tersisa dari posisi tadi. Biar gampang udah deh kita kasih contoh, tutup aja semua ya. And ya udah, voila ya, as simple as that. Begitu ya. Ya baik lagi kalau gua pribadi sih lebih enak lagi sebenarnya kalau ada misalkan nih AI-nya tuh penjelasannya ada gitu. Cuman ya lagi-lagi ini mungkin rahasia dari mereka juga ya. Jadi ya nggak dikasih tahu gimana spesifiknya dia kerjanya seperti apa gitu. Hanya dibagi saja beberapa jenis risk. Ada yang low risk, ada yang medium risk, ada yang high risk. Nah, tinggal sisanya lu pilih lu pengennya kayak gimana ya, pengen yang long term, mid term, lalu isinya apa, BTC aja atau altcoins ya yang hanya top saja atau campur semua begitu. Nah ya pokoknya makin campur-campur, makin banyak alts yang aneh-aneh ya, maka dia akan lebih beresiko begitu ya. Oke, nah untuk si ininya sendiri sih gue saranin lebih baik lu pakai ini aja, pakai si apa sih namanya rebate yang tadi begitu kan, yang rebate yang tadi itu ya bisa dipakai untuk trade, profitnya bisa kita kantongin begitu ya. Nah, itu aja sih kurang lebih ya gambarannya. Plus ada satu yang gue nyaris lupa ya. Untuk si di sini kan ada mining nih. Nah, selain dari mining juga di sini ada task. Nah, task ini ya lu kayak sedikit main inilah, lu sedikit kayak main airdrop lah. Jadi lu bisa kan misalkan nge-follow Telegram mereka, nge-follow apa namanya, join Telegram chat, join Wobby, follow di X, lalu dan lain-lain lah. Ini lu bisa mendapatkan PTS juga. Ini signifikan lebih besar dibandingkan mining. Yalah, ya karena lu harus ngelakuin sesuatu gitu ya. Dan selain itu juga di sini ada lu bisa invite a friend. Nah, ini juga bisa dapat hadiah dalam bentuk ini apa namanya bisa juga dalam bentuk PTS begitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya sih ya untuk di Wobby. Buat lo yang tertarik silakan bisa pakai link referral kita di bawah atau invitation kita di bawah ya. Karena sekali lagi itu ada penambahan rebate dari cuma 100 USDT aja menjadi 250 begitu. Dan sekali lagi untuk penggunaannya sih very simple ya. Seperti yang gue bilang tadi, buat lo yang pengen coba AI tinggal pilih mana yang lo prefer begitu ya. Yang sesuai dengan risk profile lo, atau juga bisa langsung auto trade begitu, atau lebih tepatnya di sini disebutnya auto trading begitu ya. Oke, itu sih kurang lebih gambarannya, dan selanjutnya ya untuk penutupnya gue ingetin juga, gue remind lagi bahwa ini ada ekstra ini ya, ada ekstra rebate kalau lo menggunakan link referral kita di bawah atau menggunakan apa namanya, kode Toshi Crypto ya. Ini sorry gue pakai satu tangan soalnya jadi rada ngetiknya jelek nih ya. Oke, kita apply dan menjadi 250. Jadi buat yang tertarik silahkan bisa coba untuk trade di Wobby ya. Oke, balik lagi ke AI. Untuk AI ya menurut gue sih ini ya, tetap permasalahan utamanya bukan lebih ke AI-nya. Wah, ini gimana nih ya, AI kok malah nggak naik-naik begitu. Ini lebih ke masalah liquidity begitu. Saat liquidity-nya udah cukup sih, ya kasarnya naratif apapun bisa kemakan begitu ya. Tapi selama masih belum ada liquidity-nya sulit. Itu gue sering gambarkan seperti ini. Lu nggak ngefek lu punya Ferrari, tapi kalau lu nggak ada bensin gitu, lu mau ngomong, oh ini Ferrari, ini berapa 1000 horsepower gitu ya, 1000 tenaga kuda nih, tapi lu nggak ada bensinnya nggak akan jalan juga begitu. Nah sama seperti ya altcoin season, kalau masih belum ada liquidity-nya sulit untuk bisa maju begitu. Mungkin sampai majunya cuma bisa lu dorong-dorong dikit gitu, dorong-dorong dikit, ujung-ujungnya ya nggak jalan lagi begitu ya. Jadi ya untuk AI sih ya gini, boleh-boleh aja punya, tapi jangan sampai kegedean ya, alokasinya jangan kegedean. Karena rata-rata yang stres sekarang itu karena kebanyakan altcoins-nya begitu. Kalau kebanyakan altcoins di masa-masa QT ya sedih, rata-rata sedih gitu. Itu cerita yang gue dapat semua dari 2024 sampai sekarang. Dari gue diketawain ya, dibilang wah lu ngefat lu mau bikin orang rugi katanya, lu dengan bikin konten kayak begini tuh orang-orang bakal ketinggalan altcoins gara-gara lu. Oh begitu ya, wow sekarang malah orang yang ngikutin gue malah nggak hancur portonya. Nah ya itu kenapa semua, karena lagi-lagi lu ngerti data, fakta, dan statistik gitu. Jadi kalau lu ngerti data, fakta, dan statistik, lu akan cenderung lebih sering benar dibandingkan salah. Bukan pasti selalu benar ya, karena tidak ada yang selalu benar. Kadang-kadang dia bisa aja melawan statistik, melawan data. Tapi in general kalau lu ngikutin fakta, data, statistik, lu akan di sisi yang lebih sering profit dibandingin sisi yang boncos lagi. Begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk overview kita mengenai AI in general ya. Dan ya kalau gue pribadi, menurut gue sih ngerasa, kalau gue pribadi ngerasa ini sama Metaverse tuh beda ya. Metaverse tuh ya lu nggak pakai pun ya udah.
Itu kalau sekarang apapun di kehidupan lu tuh sekarang diselinapi oleh AI begitu ya. Mulai dari lu nge-research, mulai dari lu mungkin nanti buat mobil berkendara, nanti akan pakai AI apa-apa. Bahkan ya mungkin itu ke depannya walaupun mungkin itu sedikit lebih kontroversial ya, menggunakan AI untuk diagnosa penyakit begitu ya. Jadi ya tidak bisa kita hindari begitu. Tapi bukan berarti AI luar biasa maka semua akan wah ini lu akan kaya dalam waktu singkat gara-gara beli token AI. Enggak juga begitu. Karena lu harus ingat waktu terjadi .com bubble di 90 akhir ya 2000 ya 90 akhir 2000 awal lah ya. Nah, di situ berapa banyak perusahaan-perusahaan internet yang mati. Begitu. Lebih banyak matinya dibandingkan hidupnya. Begitu. Nah, tapi jangan lupa juga di waktu yang banyak sekali mati perusahaan-perusahaan internet, di situ juga banyak perusahaan-perusahaan yang sampai sekarang masih menjadi nama-nama besar seperti Amazon, seperti Google, ya, seperti apa lagi? Ya banyak lah, banyak banget sebenarnya ya. Microsoft ya walaupun Microsoft lebih lama lah ya. Tapi tetap semuanya itu berhubungan dengan internet gitu ya. Nah, jadi itu aja sih. Itu aja pesan gua. AI menurut gua punya potensi yang luar biasa, tapi lu harus dengan perspektif yang benar ngelihatnya. Lu nggak bisa berharap bahwa semua yang ada di sini ya akan menjadi pemenang. Nggak. Justru mayoritas dari semua AI ini akan jadi loser, kalah. Begitu. Nah, mana yang bakal menang? You'll never know. That's the problem. Ya, that's the problem with alts. Lu nggak pernah tahu. Nah, makanya sekali lagi kenapa gua tuh bikin aturan 70-30 ya. 30-nya cuma alts-nya aja ya di 30%. Kenapa? Wah, Bang, kalau gitu caranya rugi dong. Kita gedenya malah di BTC. BTC kan selalu kalah sama alts. Oh, siapa bilang ya. Cycle ini lu lihat sendiri. BTC ngebantai alts kan in general. Begitu. Nah, jadi ya punya tujuannya 70-30 adalah supaya lo masih bisa mengambil resiko di altcoins, lo bisa pilih yang mana. Kalau sampai pilihan lo sial dan salah semua, hancur semua, lo masih punya BTC untuk nahan portofolio lo. Itu tujuannya, ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir, salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.